Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Di tayangan kali ini saya akan membahas mengenai pantangan dalam berdagang supaya tidak sepi dan laris manis menurut kepercayaan orang terdahulu. Kemudian, mengapa usaha atau dagangan itu masih sepi saja? Apa penyebabnya? Silahkan disimak. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Setiap orang pasti menginginkan usaha atau dagangannya ini laris manis, lancar jualannya. Teruntuk bagi Anda yang memiliki usaha bisnis, dagang keliling, ataupun toko kelontong, ataupun warung. Nah, di sini kalau menurut kepercayaan orang terdahulu, tidak 100% selalu benar, tapi itu sudah diamati. Banyak kejadian sehingga banyak orang-orang yang percaya. Dan ini bisa untuk dijadikan referensi maupun antisipasi. Silahkan disimak pantangannya apa saja. Barangkali hal-hal kecil seperti ini Anda tidak sengaja melakukannya. Kemudian barangkali juga yang menyebabkan jualan Anda menjadi sepi. Tapi perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk diyakini, tapi untuk antisipasi. Berikut ini adalah pantangan orang berdagang. Ya, di antaranya, yang pertama, jangan berdagang ataupun membuka usaha di atas tanah kuburan atau tanah bekas kuburan. Mengapa demikian? Karena kalau menurut orang-orang zaman dahulu, di atas tanah kuburan adalah tanah yang dikeramatkan. Tetap kita menghargai, tidak boleh dibuat seenaknya saja. Mungkin dulu itu dilarang berjualan di atas tanah kuburan itu supaya kita itu lebih menghormati. Dan juga kalau secara mistisnya tanah kuburan itu bisa membuat sial. Mungkin ada yang laris manis, tapi kalau diteruskan maka efeknya akan terjadi sengkolo atau kesialan yang terus-menerus. Kemudian yang kedua, bila Anda mau berangkat ke tempat usaha atau berangkat jualan keliling, jika jalan yang Anda lewati itu ada rumah orang yang sedang berkabung atau meninggal, sebaiknya putar balik, tidak usah melewati jalan itu. Karena kalau menurut kepercayaan orang Jawa, itu bisa membuat kita menjadi sial. Lebih baik kita berjalan putar balik, supaya nanti tidak terjadi yang namanya hambatan-hambatan. Kemudian yang ketiga adalah jangan meludah di tempat di mana Anda berjualan atau buka usaha. Itu sama saja dengan meludahi rezeki diri kita sendiri. Jadi tidak boleh. Kemudian yang keempat ini, jangan sering ditinggal. Karena kalau Anda sering meninggalkan tempat jualan, ada orang yang akan lewat itu mau beli, orangnya kok tidak ada dan akhirnya tidak jadi. Makanya jangan sering ditinggalkan karena rezeki itu yang menarik rezeki itu adalah diri kita sendiri. Kalau sering ditinggal ataupun kalau Anda jualan online, kalau chat tidak sering dibalas, maka lama-kelamaan pelanggan pun akan malas membeli jualan kita. Yang kelima ini untuk Anda yang jualan di rumah. Biasanya jual sayur-sayuran atau masih buka pertama, kemudian ada yang minta garam dapur, atau minta gula, atau minta barang-barang yang lainnya. Kalau bisa jangan diberi. Karena kenapa? Karena kita masih baru pertama buka. Itu pantangannya kalau menurut orang Jawa. Itu tidak boleh. Bukan karena kita ini pelit, tapi kalau kata orang dahulu, di saat kita jualan pertama dan belum dapat pelaris, kita tidak boleh memberikan sesuatu yang berbentuk dagangan kita. Kasihlah pemahaman bahwa itu memang tidak boleh. Lalu yang keenam, ketika Anda baru buka, kemudian ada orang yang berhutang. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Kalau biasanya pertama kali buka orang sudah berhutang, nanti selanjutnya sampai tutup akan berhutang terus. Jadi pembeli lain pun akan ikut berhutang. Berilah pengertian kepada pelanggan Anda yang mau berhutang. Bilang saja, maaf, masih pertama kali buka, jadi jangan berhutang dulu. Kemudian yang ketujuh ini adalah ketika Anda mendapatkan uang pertama, artinya ada orang yang membeli pertama, maka uangnya jangan digunakan untuk sesuatu. Misalnya untuk uang kembalian, kemudian untuk beli sesuatu, untuk membayar sesuatu. Jangan, uang yang pertama itu menurut orang-orang tua zaman dahulu, itu adalah untuk menarik rezeki kita. Jadi jangan dipergunakan untuk membayar sesuatu dulu. Biasanya uang penglaris pertama akan disimpan sampai akhir menutup jualan kita.
Lalu yang kedelapan, jangan pernah menjelekkan dagangan orang lain. Kenapa? Ini bisa menarik aura Anda sendiri. Kalau Anda ngomongnya yang jelek-jelek, maka itu imbasnya ke diri kita sendiri, sama dengan mengundang aura negatif ke dalam diri kita. Kalau barang dagangan Anda sendiri yang jelek, bisa merusak citra diri di mata pembeli. Lalu yang kesembilan adalah jangan suka mengeluh atau grundel. Maksudnya, kalau jualan kita sepi, kita jangan mengeluh. Kenapa? Karena perkataan seperti itu, pikiran yang seperti itu akan mendatangkan hal yang seperti itu pula. Ketika kita sudah siap untuk berdagang, kita harus percaya diri. Hari ini laris. Bismillahirrahmanirrahim. Laris, hari ini jualan laku, walaupun nanti realitanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi dengan kepercayaan diri kita yang tinggi, maka itu akan menarik aura yang positif, sehingga barang yang kita jual itu akan menjadi rezeki bagi kita. Kemudian, kalau kita sudah menjauhi pantangan tersebut, tetapi kenapa kok masih sepi? Penyebabnya apa? Yang pertama itu, mungkin karena kurang promosi. Karena Anda kurang promosinya, sehingga banyak orang yang tidak tahu dengan jualan Anda. Kemudian, kalau jualan, ya jualan saja, mau menawarkan. Orang mana tahu kalau kita jualan, kalau kita tidak mempromosikan jualan kita. Itu penting, karena memperkenalkan apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, karena salah pangsa pasar, salah market, targetnya tidak sesuai. Misalkan Anda jualan pakan ternak, makanan burung, makanan kucing. Di area di mana area tersebut orang tidak suka memelihara binatang ternak, binatang peliharaan, mana mungkin laku. Kalau begitu, berarti kan itu sudah salah targetnya, salah pasarnya, salah marketnya. Jadi, jualannya tidak laku. Kita harus mencari tempat di mana yang ada dicari orang di sekitaran itu, orang yang punya binatang peliharaan. Kemudian yang ketiga, dikarenakan barang yang Anda jual sama dengan orang lain, tidak memiliki ciri khas. Jadi, kalau sama-sama jualannya sama, apalagi kita pendatang baru, maka yang pasti akan kalah dengan yang sudah lama. Maka kita harus punya inovasi tersendiri, supaya barang-barang dagangan kita akan laku sama seperti yang lain. Meskipun sama jenisnya, tapi berbeda karena memiliki ciri khas. Yang keempat, karena harga yang tidak sewajarnya, tidak sesuai kualitasnya. Harga tersebut harusnya sekian, tapi harganya malah lebih mahal. Dikasih harga yang terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan jualan kita menjadi sepi. Pun kita sudah tidak melakukan pantangan dalam berdagang. Jadi, harga itu harus disesuaikan dengan kualitasnya. Kalau memang bagus, silakan kasih harga mahal. Kalau memang standar, ya kasih harga yang standar. Lalu yang kelima, karena pelayanan yang kurang menyenangkan. Kepuasan itu membuat orang menjadi berlangganan. Makanya ketika kita jualan ataupun dagang, ataupun bisnis atau usaha, apapun itu, sekalipun kita berjualan jasa, kita harus mengutamakan pelayanan dengan senyum ramah. Itu membuat pelanggan suka dengan kita. Akhirnya dari mulut ke mulut akan menularkan aura negatif kepada teman-temannya. Akan juga membantu mempromosikan jualan kita karena pelayanan kita yang benar-benar baik di hati mereka. Kemudian yang keenam, ini penyebabnya adalah karena tidak bisa mempertahankan kualitas. Biasanya, mohon maaf, kalau sudah jualannya laris, maka kualitas barangnya akan dikurangi atau diturunkan. Nah, inilah penyebab orang yang dulu misalkan makanannya dulu enak, tetapi karena sekarang sudah rame, maka takaran bumbunya dikurangi. Itu namanya menurunkan kualitas. Nah, kalau kayak gitu terus, akhirnya orang yang menjadi pelanggan itu akan menjadi hilang dan mencari toko yang lain. Nah, baiklah sahabat, itu tadi pembahasan mengenai pantangan orang berdagang dan juga apa penyebabnya kok tetap sepi. Mudah-mudahan apapun usaha Anda semua, saya doakan sukses di jalannya masing-masing. Barokah rezekinya, lancar terus usahanya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.